sebenarnya ini udah lama pengen kita bahas. Ya. Memang kadarullah, memang Allah takdirkan beliaulah akhirnya yang menyampaikan Yang ngebahas ya, tentang laukan laukan khairan lasabaquna ilaihi. Ini kan perkataan-perkataan yang jarang didengar ya, Ustaz. Jarang Laukan dengar, khairan, betul. laukan khairan gitu. Tapi jadi momok kadang-kadang. Jadi momok. Sekarang lagi rame lagi. Lagi rame lagi, entah kenapa. Kita nggak bahas tentang lagi ramenya, emang Iya. kebetulan aja lagi rame Iya. gitu kan. Penuntut ilmu bukan perkataan yang tidak asing, Ustaz. Betul. Harusnya. Betul. Oke, Ustaz. Laukan khairan ini sebenarnya perkataan dari mana? Asal muasalnya seperti apa, Ustaz? Taib. Jadi mungkin kita artikan dulu ya. Nah, iya. Jadi laukana khairan la sabakuna ilaih. Kalau seandainya itu adalah sebuah kebaikan, maka mereka para salaf itu pasti akan mendahului kita. Taib. Jadi kadang-kadang kalimat ini suka digoreng. Jadi ada satu ayat di dalam Al-Qur'an di mana Allah berkata wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu. Jadi orang-orang musyrikin pada waktu itu berkata kepada orang-orang beriman. Ucapan mereka, ya law kana khairan ma sabaquna ilaih. Jadi kalau seandainya itu adalah kebaikan, maka niscaya kami akan berada di kebaikan tersebut. Jadi konteksnya di sini ucapan musyrikin kepada sahabat Rasulullah. Seperti Bilal, seperti Suhaib. Jadi kata mereka ini orang miskin. Kami ini orang kaya. Kami orang punya kedudukan. Jadi kalau seandainya itu baik, pasti kami akan berada di atas kebaikan tersebut. Kata siapa? Kata musyrikin. Ya. Jadi ayat ini suka digoreng. Kata sebagian orang, inilah kelompok yang mereka dinamakan dengan Wahabi, menggunakan ucapan-ucapan orang kafir kepada muslimin. Gitu. Padahal salahnya ke sana kan, iya, disangkanya. iya, seperti itu. Padahal kan konteksnya itu sangat jauh berbeda. Kalau mereka tujuannya adalah untuk merendahkan para sahabat Rasulullah SAW dan untuk mensucikan diri mereka. Adapun kaidah yang dikenal oleh para ulama salaf, law kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau seandainya itu sebuah kebaikan, maka mereka para sahabat akan mendahului kita. Konteksnya di sini kita adalah memuji para sahabat Rasulullah. Ya, jadi apapun kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin orang setelah mereka itu lebih bersemangat untuk melakukan kebaikan. Jadi konteksnya kita justru memuji para salaf, memuji para sahabat. Kalau mereka mencela para sahabat Nabi SAW. Jadi ucapan ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika beliau menerangkan tentang ayat kita sebutkan tadi. Iya. Ya, sampai-sampai beliau berkata wa ma ahlus sunnah. Adapun ahlus sunnah wal jamaah yaquluna fi kulli fi'lin wa qaulin. Setiap ucapan, setiap perbuatan yang tidak sabit dari sahabat Nabi SAW, maka itu bid'ah. Kenapa? Karena mereka, ya kalau ada kebaikan, pasti mereka adalah orang yang paling terdepan dalam mempraktekkan kebaikan. Jadi ini asal muasal beliau berbicara tentang konteks kalimat tersebut. Beliau ingin memaparkan, memberikan pembelajaran kepada kita. Beda ucapan orang musyrikin yang mereka untuk mencela Rasulullah, sahabat Nabi SAW, dengan ucapan yang dikenal oleh para ulama salaf. Oke. Nah, apakah ucapan ini hanya Imam Ibnu Katsir yang mengucapkannya? Jadi kalau kita kembali kepada para ulama kita terdahulu, Ya. walaupun konteksnya tidak sama persis seperti ucapan Ibnu Katsir, akan tetapi makna dan tujuannya itu sama. Ya misalnya ternukilkan dari Imam Malik. Ya, Imam Malik kan imam mazhab ya. Yang kita semua sepakat akan keimamahannya beliau. Jadi beliau pernah berkata, "Man ahdatsa fi hadhil ummah al-yawm ya syai'an lam yakun alaihi salafuha faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana risalah." Jadi kata Imam Malik, ya siapa yang seseorang berbuat sesuatu perkara yang baru dalam agama ini, hari ini kata beliau, yang itu tidak ada pendahulunya, tidak ada salafnya, tidak ada sahabatnya, maka sungguh dia telah menuduh Rasulullah itu telah berkhianat menyampaikan risalah. Berat ya. Ya dalam riwayat yang lain beliau berkata, kalau seandainya bukan agama pada hari ini, maka kalau seandainya bukan agama pada hari itu, maka bukan agama pada hari ini. Hari itu pada zaman Iya, sahabat. di zamannya sahabat Nabi SAW. Jadi yang dijadikan sebagai acuan oleh Imam Malik rahimahullah, agama yang benar adalah agama yang telah dipraktekkan oleh siapa? Sahabat Rasulullah. Jadi walaupun kalimatnya berbeda, tapi tujuannya sama kan? Sama persis kan? Dan begitu juga ceritanya cukup populer ya. Mungkin semua kita sering mendengar Imam Ahmad. Ketika Imam Ahmad didebati oleh Ibnu Abi Duat. Ia mengaku bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Ya, Imam Ahmad ketika mendebati mereka, Imam Ahmad tidak hanya mendatangkan Quran.
ya, atau mendatangkan hadis Rasulullah. Beliau bertanya kepada Ibnu Abi Duad pada waktu itu, apakah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mengajarkan seperti apa yang kau ajarkan? Jadi kalau seandainya ini adalah kebaikan, pasti mereka mengajarkan. Kalau ini bukan kebaikan, pasti mereka tidak mengajarkannya. Jadi ini bukan perkara muhdats, ini bukan perkara baru, ini bukan kaidah bid'ah untuk membidah-bidahkan orang, untuk mengkafir-kafirkan orang, tapi ini adalah satu konsep bagaimana cara kita beragama. Itu kaidah yang diambil dari hadis man amila amalan juga ya? Iya, termasuk dari hadis itu, man hadatsa fi amrina hadza ma laysa amruna fa huwa raddun kan. Iya. Nah, seperti itu. Jadi cuman kadang-kadang begini, kita menghadapi manusia yang sudah yakin dengan sesuatu. Ketika sudah yakin dengan sesuatu, maka akan repot untuk menerima sesuatu yang menyelisih keyakinannya. Jadi bukan kebenaran itu sebenarnya nggak jelas. Anda sebutkan contohnya. Yes. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu membakar hidup-hidup orang-orang yang mengatakan Ali sebagai Tuhan. Jadi kalau misalnya ia mengatakan Ali itu bukan Tuhan Muawiyah, mungkin ada hal yang mereka bisa katakan, wah kamu Muawiyah hasad sama Ali, kan begitu. Mereka menyembah Ali dan Ali sendiri yang mengatakan saya bukan Tuhanmu, tapi tetap mereka meyakini oh Ali tawadu dan lain sebagainya. Jadi hawa nafsu itu bahaya. Ya, jadi hawa nafsu bahaya. Jadi kalau seandainya misalnya ya Rasulullah SAW hidup di zaman sekarang dan kemudian mengatakan apa yang kamu lakukan ini tidak benar, apa yang kamu lakukan ini tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, apakah kita bisa menjamin mereka akan mengikuti Rasulullah? Belum tentu. Buktinya yang mengatakan Ali sebagai Tuhan yang mengingkari Ali Cinta mereka, Ali. Iya, tapi mereka nggak percaya sama Ali seperti itu. Itu namanya apa? Hawa nafsu. Dan itu sangat berbahaya sebenarnya. Berkaca dari yang komen yang suka ngirim ke saya, nah perkara Oh, muhdats suka diperangi. Bukan diperangi apa? yang nge-DM ya kadang-kadang. Gitu. Yang mereka memang audiensnya memang masih awam itu tentang perkara muhdats tadi ya masih mereka belum bisa membedakan ini adalah perkaranya khusus ibadah agama dengan perkara-perkara yang dunia, dan itu masih sampai sekarang masih aja sering diperdebatkan gitu. Betul. Dan kita kan paling kita nggak suka bilang kamu ngaji kurang jauh atau kamu kurang belajar. Ini penjelasan yang kita harus ulang-ulang terus supaya mereka tetap paham gitu Ustaz. Ya. Mungkin yang perlu untuk kita dudukan permasalahan ini adalah apa sebenarnya definisi muhdats yang disebutkan oleh para ulama. Betul. Jadi para ulama kalau kita melihat walaupun dengan ungkapan dan ibarah yang berbeda-beda, mereka mengatakan bahwasanya bid'ah adalah sebuah amalan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menandingi dari syariat itu sendiri. Nah sekarang kan setiap kita berbicara ini nggak boleh, ini nggak ada di zaman Nabi, ini bid'ah dan sebagainya, selalu kita akan ditolak. Lah, ente ngapain pakai mic? Ente ngapain naik mobil? Ente ngapain naik pesawat? Selalu kita akan dihadapkan dengan ucapan-ucapan yang seperti ini. Padahal kita sudah mendefinisikan bid'ah adalah sebuah amalan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah yang dia mencari pahala. Nah sekarang orang naik pesawat dari Aceh mau ke Jakarta, dia cari pahala atau tidak di situ? Dia nggak cari pahala, dia naik pesawat supaya lebih cepat. Tidak ada tujuan sama sekali untuk dia beribadah. Tetapi ketika kita tanya kepada seseorang, dia misalnya menghidupkan sebuah malam ya dengan ibadah-ibadah tertentu. Kita tanya, kamu tujuannya untuk apa ini? Tujuannya saya adalah untuk beribadah kepada Allah supaya dapat pahala. Berarti kalau kamu mengatakan ini ibadah, maka ibadah ini harus ada contohnya. Contohnya dari Nabi SAW. Jadi dua hal yang berbeda antara perkara dunia dan perkara ibadah itu sendiri. Karena orang nggak ada, saya mau naik pesawat A, mau naik pesawat B, supaya saya dapat pahala, tujuan saya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nggak ada orang naik pesawat tujuannya seperti itu. Tapi tujuannya adalah menggunakan fasilitas untuk mensegerakan agar dia bisa cepat sampai ke tujuan, kan seperti itu. Jadi itulah yang mungkin yang memang kita harus terus menyampaikan di tengah-tengah masyarakat sebagai edukasi. Cuman dari satu sisi yang lainnya ya kita nggak bisa membuat orang semua akan menerima apa yang kita sampaikan seperti itu. Tapi bisa ada yang menarik juga ketika itu perkaranya perkara ibadah. Iya betul. Jadi ingat perkataan Umar, Betul. bahwa ketika kita mungkin ini tayangnya Ramadan ya. Nanti kan taraweh saat itu. Oh gitu. Iya kan. Ketika Umar betul. mengatakan sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Betul. Perkara yang ketika lagi taraweh. Betul. Ini kan ibadah. Betul. Begitu, Nah, jadi ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, nikmatul bidah hadhihi. Nikmat bidah adalah ini. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya bidah itu boleh.
dari ucapannya Umar. Bahkan beliau mengatakan ini senikmat-nikmatnya bid'ah. Nah, kita perlu untuk kembali kepada definisi yang kita sebutkan tadi. Sebuah amalan dilakukan oleh seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW dan tidak ada kaidah-kaidah agama yang mendukung dari perbuatan tersebut. Nah, sekarang salat tarawih yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala itu pernah nggak diamalkan oleh Nabi? Iya, ada. Ya, buktinya Nabi pernah mencontohkan 3 malam. Beliau salat tarawih. Ya, dan kemudian Nabi berhenti. Dan Nabi memberikan alasan kenapa Nabi berhenti. Beliau takut Allah akan mewajibkan salat tarawih tadi. Jadi salat 5 waktu saja Nabi khawatir banyak umat nanti akan meninggalkan salat membuat mereka berdosa. Lah bagaimana lagi ada kewajiban salat tarawih. Makanya di zaman Umar bin Khattab wahyu itu kan sudah nggak mungkin turun. Dengan meninggalnya Rasulullah maka terputuslah wahyu. Jadi kekhawatiran Nabi SAW salat ini akan diwajibkan kepada umatnya beliau itu sudah hilang. Makanya dihidupkan kembali oleh Umar bin Khattab. Ini satu. Dan kedua, ketika Umar bin Khattab menghidupkan sholat tarawih berjamaah pada saat itu bersama muslimin, tidak ada satupun sahabat Rasulullah yang mengingkarinya. Dan tidak ada pengingkaran sahabat Rasulullah, itu merupakan ijma'nya para sahabat. Jadi enggak apple to apple ketika ada seseorang berbuat sebuah amalan, bid'ah misalnya, dalilnya dengan perbuatan Umar. Siapa ente, siapa Umar? Umar bin Khattab ada dalil khusus untuk kita mengikuti ajaran beliau. Yang kedua, perbuatan Umar bin Khattab disepakati oleh seluruh para sahabat Nabi dan tidak ada yang mengingkarinya. Itu ijma'. Nah, sementara perbuatan ente banyak yang mengingkarinya. Ya, dan kembali kepada hukum asal tadi, Umar tidak berbuat bid'ah. Tapi beliau mengamalkan sesuatu yang telah diamalkan oleh Nabi. Makanya para ulama dengan qarinah tadi, dengan sebab tadi mereka mengatakan ini cuma sekedar bid'ah secara bahasa bukan secara syar'i. Seperti itu. Jadi bukan ngeles ya. Iya. Karena memang ada. Karena Nabi SAW contohnya tadi. gitu. Nah, kembali yang pernah mengajarkan Nabi SAW. Pasti dikembalikan lagi. Itu sholatnya Bilal. Oke. Nabi kan tidak ada riwayat Nabi SAW sholat setelah wudhu. Iya. Sedangkan Bilal ditanya kenapa terompahnya sudah. Nah, itu gimana? Jadi kan Rasulullah SAW di dalam banyak majelis beliau menerangkan dan menjelaskan tentang amalan-amalan yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga. Nah, sementara hadis tentang sholat wudhu itu sudah ada dari Nabi SAW. Itu sudah ada. Ya, siapa yang seseorang berwudhu memperbaiki wudhunya kemudian dia sholat 2 rakaat dia akan mendapatkan ini dan ini. Ya, dan kemudian di antara sekian banyak amalan yang Rasulullah SAW mengkhabarkan ya kepada para sahabatnya, itulah amalan yang Bilal bin Rabah fokus untuk mengamalkannya. Ya, beliau fokus. Makanya ketika ditanya apa amalan dilakukan oleh Bilal bin Abi Rabah, beliau mengungkapkan beliau sholat sunnah wudhu yang tidak pernah beliau tinggalkan, dan itu sudah ada asal syariatnya dari Nabi SAW tentang amalan tersebut gitu. Jadi nggak bisa dijadikan boleh bid'ah hasanah gitu. Dan Nabi pun meng-ACC ya Ustaz ya. Masih hidup, betul. Jadi yang kedua pun haplah seandainya kita katakan itu tidak ada di zaman, tidak pernah diajarkan oleh Nabi, tapi ketika Nabi mengikrarkan, itu menunjukkan apa? Sudah boleh. Sudah boleh. Kalau seandainya tidak ada. Oke. Nabi sudah membolehkan. Nah, ini sekarang bisa nggak menjamin Nabi siapa yang ACC ya? Ngomong tentang tadi ada ikrar dari Nabi. Zaman sekarang tapi Ustaz ya, banyak orang yang bahkan nge-share ya di grup-grup dia beramal dengan sesuatu dan dia mendapatkan. Terus dia share, saya baca ini berapa kali, terus ketemu Nabi di ACC, di share. Apa yang terjadi sama dia dijadikan hujah buat kalian juga bisa mempraktekkan ini. Nah, gimana kita jelasinnya ke mereka? Jadi pertama kita tidak memungkiri bahwasannya mimpi itu kan seperti kata Rasulullah, juz'un min juz'un nubuwah. Jadi mimpi itu adalah bagian daripada bagian kenabian. Jadi ada sesuatu kabar gembira, ketemu dengan ulama, ketemu dengan Rasulullah SAW atau apapun itu. Akan tetapi mimpi itu menjadi sebuah syariat. Itu hanya khusus bagi para nabi dan rasul. Ya. Dan selain daripada nabi dan rasul, apalagi setelah meninggal Nabi Muhammad SAW, wah itu sudah terputus. Maka Islam itu sudah sempurna. Ya Allah sendiri kan yang mengatakan Islam itu sudah sempurna. Lah kalau seandainya setiap orang mengaku saya mengaku nabi, saya dimimpikan oleh Nabi, saya dimimpi bertemu dengan Nabi, kata Nabi salat zuhur udah nggak wajib lagi. Kan repot jadinya. Repot nggak? Repot. Ya nggak bisa, salat zuhur itu sudah pakem, sebuah syariat yang Nabi tetap melakukannya, tetap mengamalkannya sampai beliau meninggal, dan itu nggak bisa terhapus. Walaupun ada 1 miliar manusia mimpi bertemu dengan Nabi, salat zuhur sudah dihapus, nggak bisa. Karena mimpi itu nggak bisa menghilangkan syariat, tapi coba kabar gembira, bertemu dengan Rasulullah kayak gitu. Mimpi Nabi itu
real ya, maksudnya Real. itu memang ada gitu. Betul. Tapi setan pura-pura jadi nabi juga real sih ya. Jadi ada Nggak bisa verifikasi ya. Jadi ada cerita menarik tuh, Iya. cerita menarik ya. Diceritakan oleh seorang syekh, saya lupa syekhnya. Jadi ada seseorang laki-laki di Arab Saudi, dia pergi ke masjid dalam keadaan wajahnya sedih gitu. Akhirnya di masjid itu pada waktu itu ada sekelompok jamaah sedang berdakwah lah di masjid itu. Dia cerita, saya bermimpi dalam mimpi saya melihat Rasulullah dan Nabi buang muka dari saya dalam mimpinya. Terus kata mereka, oh karena kamu tidak ikut jamaah kami, coba kamu khurut bersama kami. Akhirnya pergilah dia khurut ke negeri asalnya kelompok ini. Nah orang-orang Arab Saudi walaupun mungkin dia nggak nuntut ilmu benar, tapi asal dari tauhid kan mereka sudah ada dari sekolahnya mereka kan. Jadi sampai dia ke negeri itu, dia berkata nggak mungkin Nabi buang muka saya nggak ikut jamaah seperti ini, nggak mungkin nih. Banyak hal-hal yang dia ketahui itu menyimpang dari akidahnya Islam ya. Akhirnya dia pulang kembali ke Arab Saudi, duduk di majelisnya Syekh bin Baz. Akhirnya dia bertanya sama Syekh bin Baz, ya Syekh, saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah berpaling dari saya. Terus Syekh bin Baz karena beliau seorang berilmu, beliau boleh tanya bagaimana sifat Rasulullah yang kau lihat dalam mimpimu. Kemudian dia sifati, ternyata yang dia lihat itu tidak seperti yang disifati daripada akhlaknya Nabi SAW. Ya, jadi misalnya nih ya, dia mengatakan Rasulullah mukanya kayak bule, rambutnya pirang, wah ini bukan Nabi nih. Ya, jadi kata-kata Syekh bin Baz itu bukan Nabi. Ya, jadi hati-hati. Jadi ketika kita nggak punya ilmu, kadang-kadang kita bisa dibodohin sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas nama siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Seperti itu. Berat ya. Terus tadi Ustaz, kembali ke laukana khair ya. Berarti gitu ya, orang zaman sekarang tuh berpikir bahwa emang kita nggak bisa ya, amalan kita tuh bisa lebih bagus dari para sahabat yang dulu. Bukankah mereka itu dulu Al-Quran aja belum turun secara sempurna, berarti ada sebagian mereka yang belum pernah mungkin khatam Al-Quran. Ya. Sedangkan di zaman kita sekarang nih Ustadz, banyak tuh hufaz-hufaz yang secara amalan kita lebih sempurna, terus hafal Quran gitu-gitu. Ya, kalau kita berbicara sisi menghafal ya, mungkin ya, orang yang menghafal Quran di zaman sekarang mungkin lebih banyak. Karena apa? Karena jumlah kita itu jauh lebih banyak dibandingkan sahabat Rasulullah SAW. Tapi ada 1 juta, 2 juta orang yang menghafal Quran hari ini. Dari sisi pemahaman Al-Quran tidak bisa menandingi satu sahabat Rasulullah SAW sekaliber siapa? Sekaliber Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena pendalaman beliau dalam memahami Al-Quran, jangankan dibandingkan para penghafal Al-Quran hari ini, dibandingkan dengan sahabat-sahabat lain saja, sahabat lain bisa apa ya? Mungkin bahasanya bisa kalah dengan pemahaman Abu Bakar Siddiq dalam memahami Al-Quran. Ya contohnya mungkin cerita yang cukup populer ya. Ketika Rasulullah membaca Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Kan para sahabat kan bahagia. Loh, ini kan hari di mana Allah memberikan kemenangan kepada kita. Kok justru Abu Bakar itu sedih? Ya, kemudian ternyata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau sedih, Islam sudah menang, Allah telah membuka kemenangan pintu banyak pintu untuk kemenangan Islam, berarti Rasulullah akan meninggal. Ya, itu pendalaman itu tidak ada difahami oleh para sahabat yang lain, apalagi orang-orang yang menghafal Quran hari ini. Bahkan Nabi pernah menyampaikan hadisnya, Rasulullah juga demikian. Banyak orang menghafal hadis, tapi pemahaman seorang Abu Bakar Siddiq dalam memahami hadis luar biasa. Jadi ketika waktu itu Rasulullah menyampaikan sebuah khutbah, ada seorang manusia yang mana dia dia ditawarkan 2 pilihan. Satu pilihan diberikan dunia apa yang dia inginkan, dan satu lagi dia kembali kepada Allah, dan hamba ini memilih untuk kembali kepada Allah. Ya para sahabat ketika mendengar hadis ini, ya Masya Allah ini sebuah hal yang istimewa ya. Tapi mereka tidak sedalam yang difahami oleh siapa? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq menangis juga. Akhirnya orang-orang berkata, ya Abu Bakar, kenapa kau menangis? Kemudian Abu Bakar berkata, Rasulullah sedang berbicara tentang diri beliau sendiri. Karena tidak ada seorang nabi pun kecuali akan ditawarkan kepadanya, dibukakan kepadanya pintu dunia apa yang dia inginkan, atau kembali kepada Allah. Dan Nabi lebih memilih untuk kembali kepada Allah. Nah, pemahaman inilah yang itu tidak dimiliki oleh orang yang menghafal Quran hari ini. Bahkan gak sedikit ada orang hafal Quran tapi juga berbuat hal-hal yang menentang dari Al-Quran yang dia hafal seperti itu kan. Jadi gak bisa dibandingkan dengan ilmunya mereka, dengan amalannya mereka. Coba kita lihat ya, ketika Allah menurunkan ayat haramnya khamar. Itu kan khamar sesuatu yang paling sesuatu yang mungkin kalau hari ini kita harus ngopi sehari 3 kali. Di zaman itu mungkin khamar juga seperti itu. Ya biasa ya. Jadi
Saking khamar itu sesuatu yang paling dikandungi oleh mereka, Allah menurunkan 4 fase ayat sampai akhirnya Allah mengharamkan khamar. Jadi ketika turun ayat khamar, Anas bin Malik diceritakan pada waktu itu beliau sudah siap minum minuman keras, kan biasanya mereka minumkan pada Isya. Di pada Isya waktu sholat jauh kan ke waktu subuh. Nah ketika turun ayat khamar, ya mereka tidak berkata, oh ini maksudnya kalau belum kita beli. Tapi kalau sudah kita beli, bazir kan. Jadi ini kita minum dulu. Itu maksudnya sebelum beli. Kalau sudah beli udah nggak boleh lagi. Tapi enggak. Anas bin Malik di detik itu mereka menghancurkan semua kendi minuman keras. Ya ini menunjukkan apa? Menunjukkan kepada kita apapun larangan Rasulullah pasti mereka akan amalkan. Ya apapun larangan Rasulullah di detik itu mereka tidak berkata A, B, C, D, langsung mereka hancurkan semua kendi minuman keras. Begitu juga ketika Allah memerintahkan kaum wanita untuk menutup aurat mereka, menutup hijab mereka. Nggak ada mereka, waduh saya ini harus tanya dulu dengan penjahit, kira-kira muka saya jilbabnya matchingnya gimana gitu kan. Yang oval begini, enggak. Mereka mengambil tirai-tirai rumah mereka dan kemudian mereka menutup badan mereka. Itulah yang menjadi kaidah yang kita sebutkan tadi. Kalau seandainya itu sebuah kebaikan, pasti mereka melakukan kebaikan. Nggak mungkin mereka menanti-nantikan kebaikan, itu nggak mungkin. Bahkan ada satu kisah nih ya, disebutkan dalam Sahih Muslim. Babnya judulnya tentang haji Nabi SAW. Jadi ketika Rasulullah SAW berangkat haji dari Madinah di Dzul Hulaifah, beliau kan ngambil miqat. Nah di Dzul Hulaifah itu ada seorang wanita melahirkan. Coba bayangkan, kan dari Masjid Nabawi ke Dzul Hulaifah kan kalau naik kendaraan dulu mungkin butuh waktu 2 jam. Berarti dia tahu dia sudah hamil 9 bulan. Dia tahu ini hamil di 9 bulan. Ya tapi ini adalah momen yang paling indah Rasulullah haji tahun ini. Dan saya harus berangkat haji walaupun hamil 9 bulan. Sampai ke Dzul Hulaifah, beliau bertanya, Rasulullah apa yang harus saya lakukan? Iya, kata Rasulullah kamu mandi dan seterusnya. Dan kemudian berangkat haji bawa bayi. Iya, bawa bayi. Ini menunjukkan apa? Tidak ada satu pintu kebaikan mereka pasti akan berjuang. Walaupun harus capek bawa bayi. Ya, jadi nggak bisa ditandingi oleh siapapun. Orang yang datang setelahnya. Seperti itu. Ustaz, tentang pemahaman dan hafalan, Ustaz. Jadi Nabi SAW juga pernah bilang membandingkan antara Khawarij dan sahabat, pemahaman dan hafalan ya. Khawarij dengan hafalannya yang luar biasa itu betul. Tidak bisa dibandingkan dengan pemahaman para sahabat itu. Betul. Jadi sebenarnya ketika kita berbicara konteks ini ya, kita tidak berbicara tidak pentingnya hafalan. Tidak. Tetapi kita tetap mengatakan hafalan itu sesuatu yang penting. Tetapi juga harus dibarengi dengan pemahaman. Karena sebagian para ulama mereka menghukumi sesuatu perkara yang tidak baik ya ketika seseorang menjadikan Al-Quran itu cuman sekedar untuk dihafal. Ya bahkan sebagian ulama ya mengatakan bid'ah. Seseorang menghafal Al-Quran cuman sekedar menghafal dan dia tidak mentadaburi apa isi dari Al-Quran itu sendiri. Ya karena ketika dia sudah menghafal Quran, seseorang ketika dia punya kelebihan, berarti dia merasa dia punya sebuah keistimewaan. Kan seperti itu. Nah ketika dia sudah merasa sudah hafal Quran, seakan-akan dia sudah memahami seluruh isi Al-Quran hanya sekedar menghafal tanpa memahaminya. Makanya inilah kesalahan fatal yang dimiliki oleh orang-orang Khawarij pada waktu itu. Ya mereka keluar dari pemerintahannya siapa? Pemerintahannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang istimewanya pada waktu itu ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengutus Abdullah bin Abbas. Kalimat pertama yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas, jitu min qibali ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku datang dari sisi sahabat Nabi dan aku tidak mendapatkan seorang sahabat Nabi pun bersama kalian. Itu kata Anas bin Malik. Dan ini lagi-lagi mendukung kaidah yang kita sebutkan tadi. Kalau seandainya perbuatan kalian adalah perbuatan yang baik, pasti sahabat akan bersama kalian. Buktinya nggak ada satupun sahabat bersama kalian. Jumlah mereka puluhan ribu orang gitu. Tidak ada satupun sahabat Rasulullah bersama mereka. Karena apa? Karena itu bukan kebaikan jalannya mereka. Ya, diselisih. Dan itulah sebabnya mereka, karena mereka tidak menjadikan pemahaman para sahabat Nabi SAW sebagai acuan dalam mereka beragama. Ya, ada satu hal yang menarik juga pada waktu itu. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu taala itu kan dikepung di rumahnya beliau. Dikepung kan. Nah, di antara hal isu yang dimunculkan pada waktu itu, Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar. Utsman lari dari perang Uhud. Utsman tidak ikut Bai'atul Ridwan. Jadi 3 kasus ini dan kasus-kasus yang lainnya digoreng oleh mereka
Gak pantas si Utsman jadi khalifah. Perang Uhud jadi lari, perang Badar dia yang ikut serta, Baiatur Ridwan dia tidak juga menyertai pada waktu itu. Akhirnya mereka bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Nah pada waktu itu dipertemukanlah dengan Abdullah bin Umar. Coba lihat, dia punya fakta, Abdullah bin Umar juga punya fakta. Ya, tetapi hasilnya yang berbeda. Nah, ini dia. Sama-sama punya fakta nih, sama-sama punya ayat, sama-sama punya hadis, dalil dalam apa? Sama-sama punya dalil. Ditanya oleh laki-laki ini, apakah betul 3 perkara tadi terjadi pada Umar bin Khattab, pada Utsman bin Affan? Iya. Kata Abdullah bin Umar, iya. Utsman bin Affan lari perang Uhud, tidak ikut perang Badar, tidak membaiat Rasulullah. Kemudian dia bertakbir, Allahu Akbar. Berarti gerakan kita ini didukung oleh siapa? Oleh sahabat Rasulullah. Sahabatnya sendiri aja mendukung gerakan kita. Setelah dia bertakbir, kata Abdullah bin Abbas, kata Abdullah bin Umar, pelan-pelan. Saya jelaskan kepada kamu. Pertama, beliau tidak ikut perang Badar. Pada waktu itu putrinya Rasulullah, yaitu istrinya Utsman, sakit. Ya, dan Nabi sebagai seorang nabi, sebagai pimpinan pasukan perang, memberikan izin kepada Utsman untuk tidak ikut perang. Dan beliau mendapatkan pahala seperti orang yang berperang. Nah, faktanya sama, tapi para sahabat justru itu sebagai sebuah kemuliaan kepada Utsman. Kalau di sana mereka mencela Utsman. Yang kedua, kata Abdullah bin Umar, setelah isu Rasulullah SAW dibunuh pada waktu itu di perang Uhud, pasukan muslimin dibagi menjadi 3 golongan. Ada satu golongan yang mereka pulang lari ke kota Madinah. Buat apa lagi kita di Uhud? Rasulullah sudah meninggal, musyrikin sudah mengepung kita. Ya sudah lari. Sebagian sahabat tetap di Uhud dan mereka tidak berbuat apa-apa. Ya Rasulullah sudah meninggal. Ada pasukan yang mereka melihat Rasulullah masih hidup dan terus mereka berjuang. Dan kata Abdullah bin Umar, Allah telah menurunkan ayat dari langit ke-7. Ya, memaafkan perbuatannya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala dan sahabatnya. Loh, kalau seandainya Allah yang punya jagat raya alam semesta ini memaafkan Utsman, lainnya siapa? Terus yang ketiga, pada waktu itu Rasulullah ketika dihalang oleh musyrikin tidak bisa masuk ke Mekah. Tidak ada orang yang paling pantas untuk diutus oleh Nabi SAW pada waktu itu kecuali siapa? Utsman bin Affan untuk melebihi orang musyrikin. Dan ketika itu Rasulullah mengangkat tangannya, hadi yadu Utsman. Tangan saya ini pengganti tangan Utsman untuk berbaiat pada waktu itu. Ya, jadi faktanya sama. Para sahabat memahami dan inilah sebagai kemuliaannya Utsman. Mereka memahami ini sebagai hal merendahkan Utsman, bahkan mereka membunuh Utsman bin Affan. Ya, lagi-lagi kepada kaidah, kalau seandainya itu kebaikan, pasti mereka akan berada apakah dalam amalan atau dalam pemahaman. Ini yang menjadi konsep kita Ahlussunnah. Kita nggak akan peduli cacian, makian, ya celaan. Ini akaidahnya kita. Ya, dan itu jauh sekali dengan ucapan musyrikin yang merendahkan sahabat Nabi SAW. Berarti itu bisa jadi acuan track kita mencari ilmu ya, Ustaz? Betul. Karena kan sekarang sudah hal yang dibutuhkan orang. Betul. Ketika orang belajar ilmu agama itu yang disampaikan di depan tuh Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah. Terkadang kita juga, wah ini sama nih, iya, Quran Sunnah juga, Al-Quran juga. Ini juga ada hadisnya, ada ayatnya. Betul. Berarti salah satu yang harus diperhatikan apakah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Itu yang paling terpenting. Jadi lawan-lawan para ulama kita terdahulu seperti Ibnu Abi Duat, dia kan juga pakai ayat Quran. Dia juga pakai hadis. Coba kita renungi sesaat ya. Ibnu Abi Duat lawannya Imam Ahmad. Kalau Ibnu Abi Duat lawannya Haris Abu Naufal, mungkin oke lah orang ikut Ibnu Abi Duat kan. Ini lawannya Imam Ahmad nih. Kok bisa 4 khalifah ikut Ibnu Abi Duat? Kenapa? Pertama dia sebagai seorang hakim. Yang kedua nih dia kalau berbicara ajib. Dia berbicara tuh rapi kalau ngomong. Intonasinya bagus, retorikanya bagus, kalimat-kalimat itu menyentuh dan mematikan orang. Lah ibaratnya kalimatnya menyihir orang. Ya, dan kemudian ya beliau ini sangat dermawan. Jadi apa saja yang dibutuhkan oleh muslimin kalau dia punya dia akan berikan. Inilah yang membuat orang-orang itu terkagum dengan Ibnu Abi Duat. Akan tetapi di matanya Imam Ahmad yang sangat mengenal manhaj ya Rasul SAW itu tidaklah semata-mata menjadi acuan. Ya, dengan ucapan Imam Ahmad, beliau mengatakan saya memaafkan semua orang yang terlibat dalam fitnah khalqul Quran. Bahkan Al-Gojo yang mencambuk aku maafkan. Kata Imam Ahmad, kecuali Ibnu Abi Duat. Aku tidak maafkan dia. Semoga kalau dia mati Allah memenuhi kuburnya dengan api.
Ya, padahal kalau ngomongnya keren, akhlaknya bagus, tapi dia menyimpang dari akidah Ahlussunnah. Jadi ini memberikan kepada kita sebuah pembelajaran. Seorang talibul ilmi itu tidak hanya melihat seseorang dari baik akhlaknya saja. Ya seperti kita sampaikan tadi ya, tidak hanya dilihat dari sisi retorika dia berbicara, tapi dia harus melihat akidahnya benar atau tidak. Manhajnya lurus atau tidak. Nah, itu poin yang ingin Imam Ahmad berikan kepada kita. Iya, ini yang sering, ini benar Ustaz, yang sering orang ya bukan mungkin ketipu ya ketika lihat ya yang si Ustaz ini wajahnya cerah, nyampainya baik, kelihatannya baik. Jadi teman-teman tadi ya nggak bisa menjadikan patokan ya bahwa kebaikan seseorang, ya Bunda Teresa juga baik. Bukan sekedar baik, dalil kadang-kadang Iya kan? Iya, dalil juga dikeluarin nggak Ustaz? Ya Syiah juga pakai dalil. Betul. Iya. Balik lagi juga Ustaz, ketika tapi kan ini baik, itu relate juga sama yang kalau itu baik, pasti sahabat udah mendahului. Tapi kan banyak banget orang, tapi kan ini kan baik. Kita masa nggak boleh membaca Al-Quran di sebuah ya perkumpulan-perkumpulan yang sering dilakukan. Gitu. Iya betul. Jadi sebenarnya acuan atau argumentasi ini kan baik, itu sesuatu yang itu tidak hanya ada di zaman sekarang, tapi juga sudah ada di zaman dulu. Ya, jadi konteksnya, walaupun di sini kita konteksnya menyebutkan satu contoh, bukan berarti teman saudara kita muslimin ketika menganggap baik kita samakan dia dengan orang kafir dengan musyrik, tidak. Tapi saya ingin mengatakan di sini orang-orang terdahulu juga mereka berdalilkan dengan dalil ini kan baik, bukan menunjukkan bahwa saudara kita yang berdalilkan seperti itu kafir lah. Itu kita harus garis bawahi ya. Jadi ketika orang-orang musyrikin pada waktu itu mereka menyembah kepada, mereka datang ke kuburan, mereka berdoa di kuburan Lata dan Uzza dan seterusnya. Kemudian mereka mengatakan mana abuduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah dia kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Masa untuk mendekatkan diri kepada Allah kami salah? Ya, tapi disalahkan nggak oleh Allah? Disalahkan oleh Allah. Ada satu kisah yang cukup menarik ya. Pada waktu itu Rasulullah SAW mempersaudarakan dua orang sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin. Di antara yang dipersaudarakan oleh Nabi, Abu Darda radhiyallahu taala anhu dengan Salman Al-Farisi. Jadi ketika Abu Darda melihat istrinya Salman Farisi melihat istrinya Abu Darda, sepertinya Abu Darda bukan seorang wanita yang punya suami. Jadi seperti nggak mengurusi diri beliau gitu. Ya, kisah cukup populer ya. Nah, akhirnya Salman Al-Farisi berpikir apa sebabnya. Akhirnya beliau tidur malam hari di rumahnya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi sholat semalam suntuk. Nah sekarang sholat baik atau tidak? Pasti baik dong. Ya, sholat itu baik. Ya, apalagi sholat semalam suntuk ya. Kalau kita berpikir oh bagus, masa orang sholat salah? Kemudian kata Salman Al-Farisi, ya Abu Darda istirahat sesaat. Istirahat. Akhirnya dia tidak enak karena memang itu saudara yang bersaudara kalau Rasulullah. Akhirnya tidur. Dan Salman Al-Farisi memprediksi kalau Abu Darda ini akan bangun lagi. Ternyata benar bangun lagi. Akhirnya besoknya lagi Abu Darda menghidangkan makanan kepada Salman Al-Farisi dan pada waktu itu Abu Darda berpuasa. Jadi Abu Darda di malam harinya sholat malam, di pagi harinya boleh berpuasa. Kata Salman Al-Farisi, kalau kamu tidak makan, saya tidak ikut makan. Akhirnya boleh berbuka puasa. Disitulah beliau mengatakan, ya Abu Darda likulli haqqin haqqah, segala sesuatu ada haknya. Istri kau punya hak untuk engkau layani, engkau punya hak untuk beribadah kepada Allah, dan kau juga punya hak untuk beristirahat. Dan kemudian diceritakan kepada Nabi SAW, kira-kira ya Abu Darda dilarang untuk sholat, Abu Darda dilarang untuk banyak berpuasa. Kalau kita berpikir dengan logikanya kita, ya Salman dong yang salah. Masa orang sholat salah? Iya, masa orang puasa nggak boleh, orang sholat nggak boleh. Tapi justru Nabi SAW membenarkan apa yang disampaikan oleh siapa? Oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Dan lebih terang dan jelasnya lagi ketika ada sebagian sahabat Rasulullah mendatangi istri-istri Nabi Muhammad SAW yang kemudian mereka mendapatkan ibadah Rasulullah itu sangat banyak di rumahnya beliau. Akhirnya dan antara mereka mengatakan, saya akan terus-menerus berpuasa, tidak berbuka. Saya akan terus-menerus membujang, tidak menikah. Ya, saya akan terus sholat malam, tidak tidur. Kemudian Nabi mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku bukan bagian dariku. Padahal niatnya. Ya, jadi siapa yang Rasulullah sebutkan yang benci dengan sunnahku? Bukan minum khamar, bukan penjudi, bukan penzina, tapi orang yang rajin sholat, orang yang rajin puasa, orang yang membujang terus tidak mau menikah. Itu yang Rasulullah mengatakan apa? Siapa yang benci dengan sunnahku. Ya, jadi ini jelas Rasulullah itu sangat memerangi
ibadah itu tidak hanya dilihat banyak atau tujuan baiknya saja, tapi harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Benar-benar di tengah mengikuti yang nggak berlebihan, nggak Iya, kekurangan ya. betul. Padahal itu ada contohnya ya. Ada contohnya. Tapi karena berlebihan. Iya, apalagi yang ada contohnya. Iya, Sama sekali. Nah, yang nggak ada contohnya saat pernah dengar juga ketika hadis ketika sahabat melihat ada seseorang sholat berlebih-lebihan di waktu yang terlarang. Terus sebenarnya apakah Allah akan mengazabkan aku sholat? Betul. Dan riwayatnya itu terriwayatkan dari sebagian sahabat, terriwayatkan juga dari Ibnu Sirin rahimahullahu taala, ada orang masa saya sholat saya salah. Iya, kamu sholat bukan karena kamu diadab karena sholatnya kamu, tapi kamu melakukan amalan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jadi pada waktu itu ada kejadian dengan momen yang berbeda ya. Pada waktu itu ada sebagian orang yang mereka ingin mengambil miqat sholatnya itu di mana? Di Masjid Nabawi. Kan dari Masjid Nabawi ke Dzul Hulaifah kan mungkin zaman dulu mungkin jalannya 3 jam. Kan lebih bagus saya miqat di sini, saya bisa lebih lama bertalbiyah, saya lebih lama beribadah. Ini kan logikanya. Ya kemudian kata Al-Imam Ibnu Sirin kalau saya tidak salah atau yang lainnya, beliau mendatangkan ayat falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah. Hati-hati orang-orang yang mereka menyelisih, berikan peringatan kepada orang menyelisih dari perintah kami akan ditimpa kepada mereka fitnah. Loh, fitnah apa yang ditimpa? Orang kita mikotnya lebih panjang, kita lebih banyak bertalbiyah, kita lebih panjang beribadah kepada Allah. Iya bukan itunya dilihat, tapi apa dilihat? Rasulullah mengajarkan kita mikotnya di Dzul Hulaifah, kenapa yang mikotnya di sini? Iya. Tidak diazab sholatnya, tapi diazab menyelisihinya karena iya. Jadi ibadah itu bukan banyaknya tapi ketepatannya itu dengan sesuai inline-nya itu ya. Betul. Dan itu sebenarnya simpel aja ya, Ustaz ya. Simpel itu. Dan bahkan jadi mudah Ustaz ya. Dia mudah. Jadi nggak iya betul. Allah telah datangkan kepada kita seorang Rasul yang kemudian Rasul mencontohkan kepada kita ini ibadahnya, udah kita tinggal jalan. Karena Allah menginginkan kepada kita kemudahan. Kadang-kadang orang juga kadang ini Ustaz, hukum asal ibadah itu haram. Haram maksudnya gimana? Kan nggak ada larangannya. Gimana? Gitu kan? Malah kadang-kadang coba tunjukin dalilnya kalau ini nggak boleh. Nggak boleh. Betul. Nggak ada larangannya, jadi boleh ada dong. larangannya. Gitu, iya. Betul. Jadi ini sebenarnya kaidah yang dimaklumi ya di kalangan para ulama ya. Walaupun mereka bahasanya beda-beda. Hukum asal ibadah itu terlarang. Hukum asal ibadah itu adalah haram. Hukum asal ibadah itu adalah dihentikan. Maksudnya tidak boleh dilakukan. Ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan ini kaidah yang dinisbatkan kepada para imam, para fuqaha. Dinukilkan dari Imam Syafi'i, dari Imam Ahmad, bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau mengatakan ini merupakan sebuah kaidah ya di dalam kita menentukan sebuah agama. Ya ada satu ayat yang cukup menarik ya. Nabi Allah Ibrahim, Khalilullah, Nabi Allah Ismail, anaknya Khalilullah. Ya, ketika keduanya selesai membangun Ka'bah, ya, keduanya berdoa sama Allah. Ya, arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb kami, perlihatkanlah kepada kami bagaimana cara kami melakukan ibadah haji. Ini Ka'bah sudah ada. Ya, ini Ka'bah sudah dibangun ini. Nah, selanjutnya apalagi gitu? Apalagi yang harus kami lakukan? Makanya sebagian ulama menyebutkan Rasulullah Nabi Allah Ibrahim diperlihatkan oleh Allah dengan melalui malaikat Jibril pada tanggal 8 Dzulhijjah diajarkan kepada beliau bagaimana cara melakukan ibadah haji. Nah, kalau seandainya Khalilullah, kekasihnya Allah dalam agama ini menunggu instruksi. Ini gimana ini Ka'bah ini sudah dibuat, diapain lagi nih? Jadi beliau nggak berbuat cara ibadah beliau sendiri. Kalau saat itulah itu kaidah. Bahwasanya hukum asal ibadah itu terlarang sampai ibadah itu Allah yang syariatkan. Maka pinternya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya Allah, saya ini sebagai seorang Rasul menunggu titahnya Engkau apa selanjutnya. Ya, yang kedua, sebenarnya dalilnya cukup banyak ya. Pada waktu itu Rasulullah SAW disebutkan dalam Sahih Muslim, ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa pakaian yang harus saya pakai ketika saya berihram? Pertanyaan cukup simpel ya. Ya mungkin kalau ditanya sama kita kan langsung menjawab kan. Pertanyaan simpel. Tapi Nabi pada waktu itu beliau tidak menjawab. Kenapa beliau tidak menjawab? Beliau menunggu datangnya wahyu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Disebutkan dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menutup Rasulullah SAW ketika beliau menerima wahyu. Sahabat tersebut beliau sangat penasaran, saya ingin melihat momen bagaimana Rasulullah menerima wahyu. Ketika ditutup oleh Umar bin Khattab, boleh mengintip dari kain yang ditutup, Nabi SAW merasakan sesuatu. Jadi nggak mudah Nabi menerima wahyu pada waktu itu.
ada suara pekikan dari mulutnya Nabi SAW. Rasulullah merasa berat. Ya, selesai itu semuanya, Nabi bertanya, siapa tadi yang bertanya memakaikan ihram? Ya, Nabi menunggu datangnya wahyu. Menunjukkan apa? Ibadah itu haknya Allah. Ibadah itu kita nggak boleh melakukan ibadah sampai apa? Sampai datang dalil dari Allah Subhanahu wa taala, sampai perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya ya saya ini mau sholat apa misalnya. Nggak boleh kamu sholat. Kenapa kamu nggak boleh sholat? Ya sampai datang dalil perintah untuk kau melakukannya, baru boleh engkau melakukan ibadah tersebut. Jadi ketika seseorang melakukan sebuah ibadah tidak ditanya apa dalil larangan daripada ibadah ini. Tidak, tapi yang ditanya apa dalil untuk melakukan ibadah ini. Karena hukum asal kita beribadah itu dihentikan dulu sampai datang dalil. Dengan kisah Nabiullah Ibrahim, beliau tidak tawaf sendiri atau beliau mabit sendiri di Mina atau lempar jumroh sendiri, tidak. Beliau menunggu sampai datangnya wahyu, baru beliau mempraktekkan demikian. Kadang nggak ada larangan sholat subuh 3 rakaat. Nggak ada larangan. Karena dalilnya 2 rakaat. Repot kan? Iya. Saya ingin sholat subuh 3 rakaat, saya lagi semangat nih, Nanti sholat duhur saya sholat 1 rakaat lah, saya capek kan, selesai kerja kan. Ini subuh 4 rakaat. Kan nggak ada larangan, jangan sholat subuh 4 rakaat, nggak ada, ya kan? Tapi yang ada kepada kita contoh Nabi sholat 2 rakaat. Jadi apa dalilnya kamu sholat 4 rakaat? Ya. Kadang-kadang sepakat ini juga nih, ketika kita Idul Fitri, itu sepakat tuh. Nggak ada azan. Betul. Ketika, lu kok nggak azan? Lu nggak ada contohnya, jawabannya gitu semua. Betul. Tapi pada yang lain, Benar. Padahal itu sepakat beres tuh. ya. Ketika lagi Idul Fitri sepakat semuanya. Kok nggak ada azan? Kan sholat di saat ya. Betul. Sholat kan panggilannya azan. Iya, jadi itu sangat cocok betul. kalau kau melakukan itu, cocok sebenarnya. Jadi apa beda sholat subuh sama yang lain kan? Sholat subuh 3 rakaat, lu nggak boleh sholat subuh 3 rakaat, nggak ada dalilnya dari Nabi. Yang lain apa bedanya gitu kan? Betul. Oke. Nah Ustadz, ya alhamdulillah negara Indonesia itu adalah negara Islam terbesar lah di dunia ya, dengan berbagai model dan macamnya gitu. Menurut Ustadz, apa sih yang bisa menjadi solusi untuk Indonesia saat ini yang kita hadapin tentang masalah seperti ini gitu? Ya. Buat generasi berikutnya nih teman-teman, apa kira-kira yang harus dibenahin kita mencari solusi dari masalah ini gitu Ustadz? Jadi sebenarnya ada satu athar ya yang datang dari Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab pernah beliau terbebani dengan sebuah soal ya. Kita punya nabi yang satu, Tuhannya sama, Qurannya satu, ya kiblatnya sama, tapi kita kok beda-beda. Ya. Jadi pertanyaan itu pernah terfikirkan oleh Umar bin Khattab. Ya, akhirnya ternyata waktu itu dijawab oleh Abdullah bin Abbas. Ya, dijawab oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Kata Abdullah bin Abbas, ya diturunkan kepada kita Al-Quran. Kita membacanya dan kita mengetahui di mana Rasulullah SAW dan bagaimana Nabi ketika diturunkan Al-Quran tersebut. Maksudnya mereka faham, maknanya begini, prakteknya begini. Kemudian datang kepada kita suatu kaum, ya, yang mereka membaca Quran sama seperti bacaannya kita. Akan tetapi mereka memahami Al-Quran tidak seperti apa yang kita pahami. Ya akhirnya karena mereka punya pemahaman yang berbeda-beda, akhirnya disitulah mereka berselisih. Ketika mereka sudah saling berselisih, maka disitulah mereka saling gontok-gontokan. Jadi dengan segala kemajemukan masyarakat Indonesia, terkhusus masyarakat Islam, agar kita bisa bersatu, maka tidak ada hal yang akan bisa menyatukan kita dengan satu pemahaman, dengan seiring berjalan, kecuali kita kembali kepada jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat Nabi SAW. Kami tidak mengajak muslimin untuk berjalan dengan jalannya Syekh Albani. Tidak berjalan di atas jalannya Muhammad bin Abdul Wahab. Tidak berjalan di atas jalannya Syekh bin Utsaimin wala Syekh bin Bas. Ya kita akan meninggalkan Syekh bin Bas, meninggalkan Syekh bin Utsaimin, meninggalkan Syekh Albani kalau Syekh Albani tidak sejalan dengan jalannya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita mengajak diri kita sendiri dan juga mengajak saudara kita muslimin, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi, karena mereka sebaik-baik generasi yang telah mencontohkan bagaimana cara Nabi menyampaikan atau mengamalkan ilmu itu sendiri. Nah jadi pertanyaan sekarang, mereka kan sudah meninggal, videonya juga nggak ada, ya Instagramnya juga nggak ada, mereka kesarannya bagaimana? Itulah bentuk penjagaan Allah. Jadi apa saja yang berkaitan dengan agama Allah dan mendukung kesempurnaan agama itu pasti akan dijaga oleh Allah. Nggak mungkin nggak akan dijaga. Logikanya begini. Kita punya uang, saya sebutkan uang 5.000 rupiah ya, yang terbit 20 tahun yang lalu.
Oke. Ya, kalau kita cerita uang 100.000 mungkin nggak semua orang punya uang 100.000 ya. Tapi kalau kita cerita uang 5.000 rupiah 20 tahun yang lalu, pasti orang punya uang 5.000 rupiah itu. Pasti punya kan? Iya. Nah sekarang setelah 20 tahun, ada nggak uang itu? Ada nggak di kantong, di rumah? Mesti simpan nggak? Udah nggak ada kan? Ini uang tersebar jumlahnya miliaran lembar. Iya, tetapi hari ini uang itu nggak ada. Lenyap. Tapi subhanallah bukunya para ulama yang mereka menulis di pelepah kurma dulunya, menulis di lembaran-lembaran kulit, nggak ada cetakannya, cuma satu lembar, ya cuma maksudnya bukunya satu buku. Tapi subhanallah karena itu ada keterkaitannya dengan agama, itu ternukilkan kepada kita hari ini. Kitab-kitab ulama di tahun 100 Hijriah, 200 Hijriah, 300 Hijriah, sampai hari ini kita bisa membaca buku-buku mereka dengan sanad yang bisa dipertanggungjawabkan kepada mereka. Kenapa? Penjagaan Allah. Seperti itu. Ada orang-orang yang meneliti ke hadis ini sahih, Sahih atau tidak sahih. maudhu. Nggak ada nih. Barang siapa yang minum kopi yang lek-lekan masuk surga. Ya makanya disebutkan oleh para ulama salaf kalau seandainya bukan sanad maka seseorang akan berbicara semaunya mereka. Karena ada sanad tadi, kamu dari mana? Kamu dari mana? Kamu dari mana? Kamu dari mana? Disitulah terjaganya agama. Keistimewaan Islam Ustaz ya. Keistimewaan Islam di situ. Dan sebenarnya mungkin udah dikasih jawaban oleh Nabi SAW ketika disampaikan Islam itu terpercaya. Betul. Dan sahabat juga bertanya, jadi mana yang harus dipilih? Betul. Ma'ana alihi wasabi. Itu udah jawaban banget Ustaz. Jawabannya banget, udah. Itu jadi apa istilah kesimpulan apa yang sudah kita bahas tadi. Iya. Rasulullah sudah bilang ini loh solusinya. Ya dan juga sebagai penguat Nabi SAW ketika mengatakan umat ini akan berpecah, akan banyak perselisihan setelah hidupku nanti, setelah aku meninggal nanti. Kemudian Nabi memberikan solusi kepada kita. Apa solusinya? Alaikum bisunnati. Berpegang di atas sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin. Apakah Nabi berhenti di situ? Nabi nggak berhenti di situ. Tetapi Nabi juga berkata hati-hati kalian dengan bid'ah. Nabi yang Betul ngomong nggak? Nabi loh. Ini orang pada ngomongin bid'ah tuh kayaknya. Iya betul. ya. Jadi orang ketika kita berbicara bid'ah, ente nggak hikmah, ente nggak bijak, Padahal, ente lebih bijak siapa dibandingkan Rasul? Setiap Jumat disampaikan bid'ah. Betul gitu. Terus, jadi intinya Rasulullah dengan kasih sayangnya beliau tidak hanya mengarahkan kepada kita untuk berpegang teguh di atas sunnah, ya tapi juga Nabi mengingatkan kita untuk hati-hati dari perkara-perkara yang bid'ah. Jadi sebuah kesimpulan, seseorang tidak akan mungkin dia berjalan di atas sunnah. Tidak akan mungkin dia berjalan di atas akidah yang benar. Tidak mungkin dia berjalan di atas jalan Islam yang benar sampai dia mengetahui kebenaran dan dia mengingkari segala bentuk hal yang menyelisih dari kebenaran itu sendiri. Itu konsep Al-Quran. Itu kita nggak berbicara, oh itu alumni Yaman, ya modelnya suka gitu. Oh tidak, kita nggak berbicara itu ya. Tapi ini kita berbicara konteks Al-Quran. Udah deh kita nggak jauh-jauh baca Quran ayat di tengah Quran. Kita baca Quran di awal Quran. Setiap kita berdoa, kita berkata ihdinas siratal mustaqim dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, jalan yang telah orang yang telah kuberikan nikmat kepada mereka. Apakah Allah berhenti di situ? Allah nggak berhenti di situ. Tapi Allah juga meminta kepada kita untuk menjauhi jalan orang-orang yang dimurkai dan disesatkan oleh Allah. Jadi seseorang ketika dia berjalan di atas kebenaran, berjalan di atas Islam, dia harus tahu hal-hal yang bisa membatalkan keislamannya atau menggugurkan keistiqomahannya atau sunnahnya itu sendiri. Ya, begitu juga Allah mengatakan dalam ayatnya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Sesungguhnya ini merupakan jalanku yang lurus, maka itu ikutilah oleh kalian dari jalan yang lurus. Apakah Allah berhenti di situ? Enggak. Allah lanjut, wala tattabi'us subula. Jangan kau ikuti jalan-jalan yang banyak. Jadi setiap Allah menyebutkan perintah berbuat kebaikan, Allah selalu menggiring menyatukan untuk berhati-hati dengan jalan kejelekan. Ya begitu juga Nabi kita sebutkan tadi, berpegang teguh di atas sunnahku dan sunnahnya para khulafaur rasyidin, hati-hati dengan bid'ah lagi. Ya dan juga ternukilkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Ya ikutilah oleh kalian sunnah. Apakah beliau mengatakan udah kalian ikuti sunnah aja ya? Udah diam? Enggak. Beliau mengatakan ikuti sunnah, jauhi bid'ah. Jadi selalu dikaitkan berdua. Dan beliau mengatakan waqad kufitum. Ini juga sebagai penguat apa yang kita sebutkan tadi, bahwasanya ucapan laukana khairan lasabaku ilaina, yaitu bukan hanya ucapan yang ternukilkan dari Ibnu Katsir, tapi semakna dari ucapan Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau apa? Faqad kufitum. Apa yang mencukupi kita? Al-Quran dan sunnah dan jalannya para sahabat Nabi sudah mencukupi kita. Apa yang mereka lakukan. Jadi sebenarnya sangat terang ya agama ini. Jadi kita hanya menyampaikan, diterima alhamdulillah, nggak diterima hidayah milik Allah. Clear ya? Clear.